Assalamualaikum semuanya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul Penghantar Enterprise Arsitektur. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama Citra Rahma Amalia, NIM 1814102440, mata kuliah Enterprise Arsitektur, semester 5, program studi Sistem Informasi. Nah, pada topik bahasan yang akan saya bahas kali ini ialah yang pertama, 1. Konsep arsitektur enterprise, 2. Proses arsitektur, 3. Faktor pendorong arsitektur enterprise, 4. Metode dan framework arsitektur enterprise. Dalam praktek bisnis, pendekatan terintegrasi antara bisnis dan TI menjadi penting. Hal ini berdampak pada perancangan ulang, struktur organisasi, proses bisnis, aplikasi TI, dan infrastruktur teknis. Nah, selanjutnya adalah konsep arsitektur enterprise. Arsitektur, konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Gambaran struktur organisasi, proses bisnis di dalamnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis. Perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Stakeholder, seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem, biasanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder, kemudian menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat. Arsitektur enterprise, disiplin ilmu enterprise engineering. Enterprise satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Definisi menurut The Open Group 2011, enterprise kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur enterprise, arsitektur pada level keseluruhan organisasi disebut enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan. Enterprise arsitektur sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Catatan, enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI, dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Berikut adalah gambar yang saya akan jelaskan di bawahnya. Model, view, presentasi, dan analisis arsitektur membantu untuk menjembatani communication gap antara arsitek dan stakeholder. Berikut proses arsitektur enterprise. Dan ini adalah gambar arsitektur proses. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui
tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional. Dalam semua tahapan proses arsitektur, komunikasi yang jelas dengan dan antara stakeholder menjadi penting. Faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal. 1. Penyesuaian bisnis TI dianggap sebagai instrumen penting untuk mewujudkan efektivitas organisasi. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Venkatraman 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lain. 2. Enterprise arsitektur diposisikan dalam konteks pengelolaan enterprise misi. Enterprise mengapa ada? Visi gambaran masa depan dan nilai-nilai yang dipegang teguh. Strategi jalur yang ditempuh enterprise untuk mencapai misi dan visi. Tugas enterprise arsitektur menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian soft-nya adalah kultur yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan penting atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur adalah instrumen strategis dalam memandu organisasi menjadi arah pengembangan yang terencana. Enterprise yang sukses menjalankan operating model dengan pemilihan yang jelas pada level integrasi dan standarisasi proses bisnis di seluruh enterprise. Peran enterprise arsitektur sebagai berorganisasian logis dari proses bisnis dan infrastruktur TI harus mencerminkan kebutuhan integrasi dan standarisasi dari operating model. Faktor eksternal. Framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintahan dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Di USA, Schillinger-Cohen H. 1996 atau Information Technology Management Reform H. Semua biro pemerintah harus memiliki sebuah IT arsitektur. Framework Basel II 2004 menempatkan kebutuhan pada organisasi perbankan untuk memperhatikan financial risk management untuk mendorong stabilitas di dunia keuangan. Hughes H. Sarbanes Oxley H. 2002 atau Public Company Accounting Reform and Investor Protection H. mendorong perusahaan mengadopsi praktek good corporate governance dan membuat eksekutif perusahaan bertanggung jawab secara personal. Metode dan framework arsitektur enterprise. Metode arsitektur kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh, arsitektur development method atau ADM dari TOGAF dikembangkan oleh The Open Group menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah arsitektur dan enterprise arsitektur. Standar IAAA 1471 sampai 2000, ISO IAC 42010, IAAA Computer Society menyetujui standar IAAA 1471 sampai 2000, IAAA Computer Society 2000 yang membangun sebuah dasar teoritis yang kuat untuk definisi
analisis, dan deskripsi dari sistem arsitektur. Fokus utamanya pada sistem yang bersifat software engine intensif seperti sistem informasi, sistem embedded, dan sistem komposit dan konteks komputasi. Zechman Framework. Tahun 1987, John Zechman memperkenalkan framework enterprise arsitektur yang pertama dan terkenal yang saat ini dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Framework untuk enterprise sebuah struktur logis untuk mengklasifikasikan dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan pengembangan sistem enterprise. Berikut ini adalah gambar The Zechman Framework Zechman 1987. Framework dalam bentuk yang paling sederhana menggambarkan rancangan artefak yang tersusun dari peran dalam proses perencanaan owner, designer, dan builder. Abstraksi produk yang dihasilkan, materialnya terbuat dari apa, bagaimana prosesnya bekerja, dan di mana posisinya sebuah komponen terhadap lainnya. Abstraksi produk lainnya, what, how, dan where, serta pertanyaan interogatif lainnya, who, when, dan why. Keunggulan dari framework Zechman adalah mudah untuk dipahami, menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dapat dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah banyaknya jumlah sel yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.